Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Iqbal, Presiden KSPI, sekaligus ILO Governing Body yang berkantor di Jeneva. Melalui siaran pers KSPI pada hari ini ingin menanggapi tentang pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Yang pertama, KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi untuk menekan angka pandemi COVID-19 melalui kegiatan PPKM dengan tujuan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat termasuk kaum buruh tidak meluas, tidak bertambah, dan tidak membuat angka kematian dan angka terpapar COVID makin meningkat. Kami KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, selaku Presiden KSPI menghimbau, meminta, menyerukan kepada buruh di seluruh Indonesia, dimanapun saudara berada, untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana yang telah ditetapkan selama ini dan mungkin akan ditingkatkan dengan berlakunya PPKM. Untuk para pengusaha, segera menyediakan segala fasilitas terkait dengan protokol kesehatan COVID-19, pemberian masker gratis, pemberian hand sanitizer atau tempat-tempat cuci tangan di pabrik dan lingkungan pabrik yang gratis, pemberlakuan jarak agar tidak terlalu mendekat ketika proses produksi, ketika makan siang, ketika beribadah di masjid-masjid perusahaan, tempat parkir, dan tempat-tempat lainnya. Bagi perusahaan yang tidak mampu menyediakan tersebut, alat-alat yang dibutuhkan dalam protokol kesehatan, kami meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat membantu menyediakan alat-alat protokol kesehatan tersebut secara gratis. Yang kedua, fakta di lapangan data KSPI, angka kematian dan angka penderita COVID-19 di klaster buruh dan keluarga meluas. Persoalannya sangat mendasar, apakah mendahulukan kesehatan atau mendahulukan ekonomi? Ini yang sekarang terjadi dilematis di kalangan buruh, yaitu biasanya buruh di tracing, ditemukan terpapar COVID-19 adalah di lingkungan perusahaan, yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ketika buruh disuruh pulang karena didapati menderita COVID-19, isolasi mandiri di rumah. Persoalannya adalah mereka tidak mungkin melapor ke Satgas COVID setempat atau puskesmas setempat atau kelurahan. Karena apa? Bila mana itu dilaporkan, maka Satgas COVID-19 di daerah masing-masing akan melakukan tindakan penutupan sementara perusahaan selama mungkin 10 sampai 14 hari. Itu yang perusahaan berkeberatan. Oleh karena itu biasanya buruh akhirnya tidak melapor, karena atas permintaan jangan sampai perusahaan ditutup selama batas waktu sementara tersebut. Akhirnya apa? Buruh yang isoma menularkan pada keluarga. Jadi klaster pekerja, pabrik, perusahaan sekarang merambah ke klaster keluarga dan meningkat. Catatan KSPI saja dalam 1 bulan 15 orang telah meninggal dunia terkena terpapar COVID di Jabodetabek yang melapor ke KSPI. Oleh karena itu kami meminta pada pemerintah, walaupun tidak melapor, pasti ada deteksi dini di tingkat RT RW, pasti ketahuan. Berikanlah obat-obatan yang secukupnya dan vitamin yang secukupnya secara gratis. Karena buruh yang isolasi mandiri di rumah tidak mungkin membeli dengan gaji yang terbatas. Kami meminta PPKM menyediakan vitamin dan obat-obatan yang memadai secara gratis kepada para buruh, pekerja dan keluarganya yang sekarang klasternya sudah meningkat dan membutuhkan
obat-obatan dan vitamin tersebut secara gratis karena terpaksa tidak melapor, karena konsekuensinya perusahaan akan di lockdown kalau dilapor sementara oleh Satgas Covid. Ketiga, KSPI meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, untuk memastikan berlakunya PPKM ini, catatan KSPI akan mengakibatkan ancaman buruh dirumahkan, kemudian buruh dipotong gajinya, dan tidak menutup kemungkinan terjadi ledakan PHK. Apa langkah-langkah menteri terkait yang saya sebutkan tadi? Harus dijelaskan secara detail, tidak hanya pendekatan kesehatan, tapi akibat negatif dari PPKM, dari persoalan kesehatan COVID-19 tersebut berimplikasi kepada persoalan ekonomi. Kalau banyak buruh yang dirumahkan, bahkan mungkin terancam PHK seperti kasus gelombang pertama, maka bisa dipastikan daya beli buruh akan turun. Turunnya daya beli buruh akan mengakibatkan konsumsi menurun. Konsumsi menurun, maka kita akan tetap pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Akan masuk dalam masa resesi yang makin panjang. Oleh karena itu, harus dipastikan bila mana hal itu terjadi, dirumahkan, dipotong gaji, bahkan ada terjadi PHK dengan pesangon yang tidak memadai, apalagi berlakunya Omnibus Law menjadi ancaman tersendiri bagi buruh yang dirumahkan maupun ter-PHK tersebut. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kami meminta adalah memberikan bantuan subsidi upah dilanjutkan dengan nilai yang memadai. Dan bagi perusahaan yang mampu tetapi terpaksa merumahkan, harus membayar upah, tidak dipotong. Kami meminta, kalau terjadi PHK karena tidak bisa dihindari, bayar pesangon, tidak menggunakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi menggunakan aturan perjanjian kerja bersama PKB atau Undang-Undang Nomor 13 2003 sebagaimana yang sudah berlaku selama ini. Seperti kasus Giant, seperti kasus perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di Bandung, Tangerang, perusahaan-perusahaan komponen otomotif dan komponen elektronik, dan perusahaan-perusahaan sektor lainnya. PPKM bisa dipastikan berdampak pada ledakan PHK, terutama di industri retail, logistik, transportasi, pariwisata, perhotelan, dan industri-industri elektronik komponen, otomotif komponen, dan industri-industri makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kami meminta, selain memikirkan tentang PPKM, tentang efek PHK, efek dirumahkan, efek ada potongan gaji, diperhatikan oleh pemerintah. Dan KSPI menghimbau para pengusaha agar tidak memotong upah kalau merumahkan karyawan dan membayar pesangon, tidak menggunakan Omnibus Law, tapi menggunakan PKB atau Undang-Undang Nomor 13 2003 dalam membayar pesangonnya. Yang keempat, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK dan belum datangnya investasi ke Indonesia. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19 yang makin meningkat, daya beli buruh menurun, resesi ekonomi di depan mata. Agar buruh Indonesia tetap terjaga dan pandemi COVID-19 bisa diturunkan, kami bersama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi siap berjibaku untuk menurunkan COVID-19 di tengah pandeminya dan mendukung langkah-langkah PKM dengan tetap mempertimbangkan efek ekonomi khususnya terhadap buruh dalam pemberlakuan PPKM tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.